Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kembali lagi di channel saya, channel yang membahas beraneka ragam materi pembelajaran. Pada hari ini, saya akan membahas tentang materi kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran 1. Muatan mata pelajaran pada hari ini ada 3. Yang pertama, Bahasa Indonesia. Menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Yang kedua, IPS, contoh makna upaya mempertahankan kemerdekaan. Dan yang ketiga, IPA, ciri-ciri khusus hewan dan habitatnya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa demikian? Mari kita simak teks bacaan berikut. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 hingga 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Salah satu bentuk perlawanannya adalah Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Tentara Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi, semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Setelah menyimak teks bacaan tersebut, coba kalian buat peta pikiran menggunakan 6 aspek kata tanya: apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Pada subtema 1, kalian sudah mempelajari tentang bagaimana cara membuat peta pikiran. Biasanya kalian membuat dulu pertanyaan terkait ke-6 aspek kata tanya tersebut. Kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu 1.
Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Anak-anak, coba buatkan tulisan menggunakan kata-katamu sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan peta pikiran yang sudah kalian buat. Gunakan kalimat efektif dalam pembuatannya. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Cobalah kalian baca kembali teks tentang pertempuran Surabaya dan jawablah pertanyaan berikut. Apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Pertempuran Surabaya adalah salah satu bentuk upaya rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Ada berbagai macam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Antara lain pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II. Anak-anak, silakan kalian cari informasi tentang perjuangan tersebut. Adapun daftar tugasnya nanti saya share di Google Classroom. Tuliskan informasinya dalam bentuk peta pikiran. Tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing? Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri khusus hewan. Jenis hewan yang berada di sekitar kita beraneka ragam dan memiliki ciri yang berbeda-beda. Misalnya, hewan yang memakan dedaunan berbeda dengan hewan yang memakan daging. Cicak mempunyai alat khusus sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Tungkai belakang cicak memiliki alur dan sulur yang tersusun secara paralel pada tungkainya sehingga memudahkan cicak untuk merambat dan menempel pada dinding yang tegak lurus tanpa terjatuh. Selain itu, cicak juga memiliki ciri khusus untuk melindungi diri dengan cara memutuskan ekornya pada saat tertangkap musuh. Ciri khusus yang dimiliki cicak tersebut dinamakan autotomi. Cumi-cumi adalah hewan yang hidup di dalam air. Cumi-cumi memiliki banyak tangan pendek yang disebut tentakel. Otot tentakel dapat berkerut dengan cepat. Cumi-cumi dapat bergerak sangat cepat saat dikejar oleh pemangsa. Saat berada di depan pemangsa, cumi-cumi akan menyemprotkan tinta pekat yang berfungsi untuk mengejutkan pemangsa selama beberapa detik, sehingga cumi-cumi dapat melarikan diri dari pemangsa. Unta mampu hidup di padang pasir yang kering dan gersang. Unta mampu melakukan perjalanan yang jauh tanpa makan dan minum. Hal itu disebabkan karena unta memiliki punuk yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan berupa lemak. Anak-anak, coba perhatikan gambar hewan berikut. Ada ayam, bebek, ikan, dan cicak. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Dan apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Silahkan kalian cari jawabannya, kemudian tuliskan dalam diagram berikut.
Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air, cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding, dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Anak-anak, perhatikan teks bacaan berikut. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Anak-anak, coba kalian cari ciri-ciri khusus hewan beserta habitatnya, kemudian kalian tulis pada tabel berikut ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.